Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai klasifikasi citra bahasa Indonesia alfabet atau BISINDO menggunakan metode CNN. Pada video ini, kita akan membahasnya dari sisi codingannya. Baik, yang pertama kita akan mempersiapkan datasetnya. Datasetnya terbagi atas 3 bagian. Ada data tes, ada data training, ada data validasi. Untuk data tesnya, setiap kelasnya, karena kita menggunakan alfabet, jadi kelasnya ada 26. Dan 26 itu dari huruf A sampai huruf Z. Nah, untuk data tesnya, setiap kelasnya ada 16 data. Sehingga data tesnya sekitar 416 data. Lalu data trainnya, setiap kelasnya ada 40 data. Sehingga data trainnya sebanyak 2080 data. Lalu data validasi ini dibentuk dari data train yang diambil secara random dan ukurannya sama seperti data tes, yaitu setiap kelasnya ada 16 data, sehingga data validasi ini totalnya seperti data tes, yaitu ada 416. Setelah data set telah disiapkan, masuk ke dalam codingannya. Yang pertama adalah kita akan mengimport beberapa library yang dibutuhkan, yaitu yang pertama TensorFlow ini untuk modelnya, Matplotlib ini untuk proses visualisasi plottingnya, NumPy itu proses perhitungan matriks, OS2Logs, CV2 itu untuk proses image-nya, lalu Pandas itu untuk membuat data frame-nya, lalu TensorClass ini untuk kebutuhan modelnya. Lalu setelah diimport library-nya, kita akan meload atau mengambil data set-nya. Nah, ini untuk ngeload data train-nya. Kita pakai base normalisasinya sebesar 32, ukuran gambarnya yang kita baca adalah ukuran 256 kali 256. Dan tidak lupa menggunakan nilai seed-nya adalah 123. Ini untuk proses pengambilan data train-nya, data test-nya juga sama, nilai batch size-nya sama jumlah ukuran tinggi lebarnya, data validasi juga sama. Setelah dibaca, kita tes apa saja kelas yang ada dalam dataset kita yang punya di data tes train dataset ini. Didapat ada 26, yaitu A sampai huruf Z. Setelah dicek, dieksplorasi datasetnya, lalu masuk ke visualisasi datasetnya. Kita lihat datasetnya. Ini proses visualisasi datasetnya. Di data train, kita lihat di sini kebetulan gambarnya terbalik. Nah, bisa dilihat ini huruf S, ini huruf D, ini huruf I, ini huruf M, ini huruf Y, ini huruf X. Setelah divisualisasi, terus kita masuk ke tahapan ini. Kita ambil kelasnya tiap datasetnya dengan menggunakan NP concatenate. Terus sudah diambil kelasnya, masuk di visualisasi berapa jumlah data tiap kelasnya. Nah, bisa dilihat bahwa untuk data trend jumlahnya seperti saya bilang ada 80 data tiap kelasnya. Terus data tesnya ada 16 tiap kelasnya, lalu data validasi juga 16 sesuai. Lalu setelah kita sudah eksplorasi datasetnya, masuk ke tahap pencarian arsitektur CNN-nya. Kita tidak lupa juga import library yang dibutuhkan, sequential untuk modelnya, ini layers untuk lapisannya, layersnya. Lalu layersnya juga ada yang menggunakan convolutional 2 dimensi, mesh pooling-nya juga 2 dimensi, dan menggunakan flatten agar 1 dimensi, dan layer hidden layer pakai dense. Di sini kita akan merancang arsitektur modelnya. Untuk video ini saya menggunakan variasi yang ke-12 karena penelitian kami melakukan 12 variasi model yang akan diuji. Dan ini contoh yang ke-12. Nah, pertama kita rescaling dulu dengan ukuran 256, 256 dengan ruang warnanya 3, yaitu RGB. Lalu setelah di rescaling, kita bikin layer convolutional 2D-nya, ukurannya 16, fungsi aktivasinya Lecherello. Terus di max pooling, lalu convolutional 2D-nya juga lagi pakai 32, aktivasinya sama, Lecherello semua. Lalu 64 di max pooling 2D. Habis itu di flatten jadi 1 dimensi. Lalu masuk ke hidden layer yang pertama adalah 256, aktivasinya juga Lecherello. Selanjutnya masuk hidden layer, ukurannya 512 Lecherello. Habis itu masuk ke layer terakhir, layer output, yaitu 26 dengan aktivasi fungsinya adalah softmax. Setelah dibuat, kita lihat summary-nya, laporan modelnya seperti apa, arsitekturnya seperti ini. Didapat total parameternya 16.900.000-an. Setelah dibuat arsitekturnya, jangan lupa untuk dikompile dengan optimizer Adam
matriksnya ada splash kategori akurasi, dan lossnya ada splash kategori cross set entropy. Setelah di compile, kita lihat dulu gambaran visualisasi dari arsitekturnya seperti ini. Ini adalah gambarannya. Lalu kita visualisasi lagi layer-layer tapi dengan parameternya seperti ini. Dan juga jangan lupa untuk di-save gambarnya. Ini gambar per layernya pakai parameter seperti ini. Lalu setelah udah dibuat arsitekturnya, masuk ke tahap fitting atau training modelnya. Sebelum itu kita save dulu history log-nya untuk tensor untuk callback-nya, untuk masukin parameter callback-nya. Lalu masuk ke proses fitting. Fitting menggunakan train data, base-nya 32, validasi datanya menggunakan dataset validasi, validasi database-nya juga pakai 32, lalu kita menggunakan epoch sebanyak 20 kali, callback-nya menggunakan history log ini. Setelah itu kita jalankan, proses ini memakan waktu kurang lebih 3.615 detik atau sekitar 1 jaman. Nah, setelah di fitting, didapat epoch terakhir dengan loss 4/05. Lalu sparse kategorinya 1, validasi lossnya juga 5/-05, dan validasi sparse kategori akurasinya adalah 1% atau 100%. Lalu kita masuk ke evaluasi model. Modelnya kita evaluasi dengan data tes, hasil seperti ini, 5/05, min 0,5, ini untuk loss-nya. Untuk akurasinya adalah 100%. 1. Lalu kita plotting loss-nya. Kita lihat semakin lama semakin menurun. Lalu kita plotting akurasinya, semakin lama semakin menaik hingga ke 1. Lalu kita coba prediksi pakai data tes. Terus kita lihat, ini classification report-nya, kita lihat precision recall sama F1 score-nya adalah 1 semua dan support-nya adalah 16. Lalu kita lihat dalam bentuk coefficient matrix-nya, didapat semuanya 16 secara diagonal. Berarti bisa dipastikan ini akurasinya adalah 100%. Habis itu nih untuk kebutuhan kita saja, kita save modelnya biar nggak diulang lagi. Karena memakan waktu yang lama, kita save. Lalu kita prediksi data setnya pakai image. Ini proses prediksinya. Lalu sekaligus kita plotting hasil prediksinya. Prediksinya hasil seperti ini. Kita lihat confidence-nya semuanya 100%. Ini hanya benar, prediksi aktualnya H, prediksinya H, confidence-nya 100. Y-nya juga sama, 100 juga, C juga sama, L ada 9,995%. Lainnya ada ini yang S, confidence-nya 99%. Dan sisanya adalah confidence-nya adalah 100%. Baik. Sekian penjelasan klasifikasi Bayesian Alphabet menggunakan metode CNN dari sisi codingnya. Terima kasih.